Saya Ginta Siahaan, seorang dosen di jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Medan dan juga seorang peneliti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu penelitian saya yang berjudul efektivitas pemberian marker bilar terhadap kadar MDA, SOD, HB pada atlet sepak bola di PPLP Provinsi Sumatera Utara. Baik, sepak bola merupakan adalah olahraga yang paling populer di dunia. Tapi saya merasa risih atau merasa sedih karena ternyata sepak bola di Indonesia mengalami penurunan prestasi menjadi negara di bawah Thailand dan Vietnam di Asia Tenggara. Saya berpikir, saya dari bidang gizi karena memang ada nama istilahnya sport science yang memadukan antara sains ya dari berbagai sains termasuk kejiwaan, termasuk juga bidang gizi ya. Karena saya tahu bahwa sepak bola dengan aktivitas overtraining yang overload akan menyebabkan seorang atlet itu bisa mengalami gampang cedera dan juga itu mungkin akibat radikal bebas yang tinggi dalam tubuhnya. Jadi keseimbangannya tidak terjaga dengan baik. Mungkin berbagai faktor yang menyebabkannya. Saya ingin melihat dari bidang gizi. Ya, gizi ini akan meningkatkan stres oksidatif. Ya, ini akan menyebabkan tingginya keseimbangan antara antioksidan radikal bebas itu tidak akan terjadi dalam tubuh. Ya, tidak seimbang. Oke. Akibatnya dapat menyebabkan MDA meningkat, yang merupakan indikator seseorang mengalami peningkatan radikal bebas di dalam tubuhnya. Nah, selain meningkat ini, antioksidan endogen dalam tubuh menurun. Itu ya, ini SOD-nya, superoksida dismutase. Akibat ini tidak seimbang akan mempengaruhi pembentukan kadar Hb yang dibutuhkan seorang atlet untuk menguptake oksigen disebut dengan VO2 max. Ya. Nah, saya menciptakan marker bilar. Ini dia marker bilar minumannya. Ya. Warnanya menarik. Dia mengandung antioksidan dan zat bioaktif. Ini sudah diteliti di Fakultas Kimia dan Teknologi Pertanian di Brawijaya Malang. Dan memang kenyataannya tinggi kadar zat bioaktif dan antioksidan. Oke, nah tujuan penelitian saya adalah menganalisis efektivitas pengaruh pemberian minuman sehat marker bilar terhadap kadar MDA, SOD, HB pada atlet sepak bola. Nah, untuk menunjang ini saya butuh tinggal pustaka dalam melengkapinya termasuk ini. Ya. Oke, selanjutnya tempat penelitian saya tadi saya katakan PPLP Sumut. Ya, atletnya saya lakukan ini pemberiannya ini selama 14 hari. Saya lakukan dari mulai tanggal 12 sampai 28. Ya. Jenis penelitian saya pilih menjadi fase eksperimen karena bukan pakai tikus. Ya. Sedangkan desainnya saya pakai pre and post design. Nah, sampel total sampling, jadi cadangan pemain inti saya jadikan semua sampel. Oke, nah data primer tadi menyangkut dari MDA, SOD yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi maupun rata-rata saja. Ini dari variatnya sebelum dilakukan uji efektivitasnya, maka data MDA, SOD dan HB diuji kenormalannya melalui Kolmogorov Smirnov. Nah, kemudian untuk melihat pengaruhnya saya lihat awal dan akhirnya dengan uji T-Biret atau T-Biret test. Oke, ini hasilnya. Yang paling banyak di sini adalah 40,4. Pendidikan rata-rata 100% adalah di bangku SMA sekarang. Tetapi ternyata masih ada yang overweight sebesar 9,1%. Bila dilihat dari ini, asupan zat gizinya ternyata
asupan zat gizi yang saya recall selama 3 hari sebelum dan sesudahnya, ini ternyata menunjukkan tidak ada perbedaan. Artinya harapannya bahwa marker Wheeler saya lah yang dapat mempengaruhi tadi kadar MDA, SOD dan HB. Nah, benar ternyata setelah diuji statistik pakai T-Pirate, ternyata ini Vivian Wheeler semua berpengaruh signifikan. Artinya P lebih kecil dari 0,05. Saya akan bahas satu persatu di pembahasannya. Kenapa usia yang diambil itu 15 sampai 17 atau ada yang ada di PPLP itu antara usia 15 sampai 18. Itu juga menyangkut dana. Ya, setelah saya tanya secara interview, ternyata memang usia yang pas selama di sana mereka itu adalah usia 15 sampai ini. Dan puncaknya 17 tahun yang mengatakan bahwa atlet itu akan pada puncak emasnya itu atau golden age-nya 17 sampai 24 tahun. Itu menurut penelitian. Nah, performance yang tadi akan mempengaruhi seorang atlet sepak bola kurang bergerak lincah, gampang capek, ya. Jadi bisa jadi gangguan gerak dribbling dan segala macam. Antioksidan di sini saya lihat adalah NDA-nya. Coba lihat, perhatikan penurunannya besar. Mikromol per desiliter. Padahal kadarnya yang normal adalah boleh 0 sampai 1. Antioksidan di sini di dalam marker Wheeler itu yang seperti tadi ada beta karotin, ada seng, ada vitamin C, ada phenol di sana, bisa menghambat terjadinya peroksida lipid yang memang cikal bakal menjadi radikal bebas. Selain itu, vitamin C ternyata bisa berubah jadi radikal ascorbyl, ya, yang kita ketahui akan menurunkan aktivitasnya, jadi kurang reaktif. Nah, di sini selain itu juga vitamin-vitamin tadi bertindak sebagai antioksidan dapat memunguti seperti memungut sampah. Berarti apa? Membersihkan di dalam tubuh seorang atlet. Beta karotin ternyata juga dalam proses metabolisme akan menghasilkan singlet oksigen, maka beta karotin juga mampu menetralkan ini. Selanjutnya adalah SOD, superoxide dismutase. Dia merangsang endogen antioksidan endogen dalam tubuh, ya, seperti katalase dan SOD dengan yang mengaktifkan enzim-enzim. Jadi di sini seng dan vitamin C itu mampu mengelaborasi supaya SOD-nya semakin meningkat, dan ternyata hasilnya memang meningkat. Oke, sedangkan tadi seperti saya katakan tadi, selain dari antioksidan ternyata marker Wheeler itu mengandung Fe ternyata juga. Nah, kita ketahui vitamin C, seng membantu penyerapan daripada Fe. Fe sendiri adalah bahan utama pembentukan hemoglobin. Ya, jadi lengkaplah bahwa seorang atlet itu memang mengkonsumsi makanan ini. Oke, ada pengaruh seperti saya katakan tadi ketiga-tiganya. Nah, harapannya di sini adalah konsumsilah buah-buahan sebenarnya yang mudah dicari, harga terjangkau, ya, tetapi menyehatkan. Pesan saya seperti itu. Oke, dan terima kasih atas perhatiannya atas presentasi saya. Saran saya adalah kepada masyarakat, konsumsilah buah, terutama buah lokal, ya, yang ternyata mudah didapat, harga terjangkau, ya. Sedangkan kesampaian juga adalah musiman, memang buah musiman. Yang harapan kita adalah dengan sering-sering mengkonsumsi buah kita akan sehat. Dan penelitian ini akan dilanjutkan pada sampel-sampel yang lain seperti diabetes mellitus, sampel yang terinfeksi penyakit, dan juga oleh radikal bebas seperti operator di SPBU. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Oke guys, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat dan menarik buat kalian. Oke, kalau tidak menarik atau nggak bermanfaat, like aja dan sampai nggak like. Oke, bye.